Kau di mana, Raina? Suara Kenrick terdengar panik. Aku ada di kamar 2001 hotel tempat kita menginap, Ken. Tut tut tut. Kenrick nyaris membanting telepon genggamnya ketika sambungan di seberang sana dimatikan. Mengenyahkan prasangka, pria itu langsung memutar kemudi untuk segera keluar dari area jalanan Sanur yang padat kembali ke hotel tempat mereka menginap. Sial. Tidak tinggal diam, tangannya merogoh dashboard untuk mengambil revolver Glock 15 miliknya, memeriksa isi magazin sejenak lantas ia selipkan di balik saku bajunya. Pria itu tiba di lokasi dengan napas sedikit terengah. Dia berusaha tiba secepatnya hingga ia nyaris berlari di sepanjang jalan. Beberapa petugas pengawal berpakaian jas hitam dan pelayan berseragam telah berdiri menghalangi pintu masuk hotel dari beberapa orang yang terus merangsek untuk masuk. Apa yang terjadi? Tanya Kenrick pada salah seorang pelayan berseragam, seorang pria berbadan besar berusia sekitar 40 tahunan. Ada berita seorang pengusaha berselingkuh dengan istri pengusaha lain, Sir, dan pemburu berita itu sepertinya dibayar untuk mengangkat perselingkuhan mereka, jawab pria itu gugup. Kenrick menghela napas perlahan sambil memusatkan pikiran. Seketika pria itu berlari secepat yang ia bisa menuju lift, menekan tombol naik dengan tidak sabar sementara pikirannya berpacu lebih cepat daripada kakinya. Dia sendiri yang meminta John untuk memastikan keamanan Raina. Namun yang paling mengganggu Kenrick adalah bagaimana mungkin Raina bisa diculik tanpa sepengetahuan pengawalnya. Sit. Kenrick bergegas masuk ke dalam lift yang terbuka setelah mengusir sepasang anak muda yang sedang bercumbu di dalam. Dia menggunakan kartu akses yang langsung membawanya naik ke lantai 25. Kenrick berani bersumpah, saat itu adalah saat-saat terlamanya untuk diam tanpa berbuat apa-apa. Matanya hanya mengamati angka-angka yang berganti di papan petunjuk otomatis di depannya. Sementara tangannya terus berusaha menekan tombol pada ponselnya memanggil Raina. Dert. Ya, Kenrick menggeser tombol hijau di ponselnya dengan cepat. Suara bariton seorang pria terdengar membuat ia kembali mendesah gundah. John, Tuan, Nyonya muda terjebak dengan Tuan Damian di kamar 2001. Hati Kenrick seperti lenyap dari dadanya ketika mendengar laporan dari John. Matanya mengamati lift yang merangkak naik ke lantai 21. 4 lantai lagi. Kenrick tahu waktunya semakin tipis, karena Damian sewaktu-waktu bisa menghilangkan nyawa Raina dengan sekali kedipan mata. Jika terjadi apa-apa dengan Raina aku yang akan membunuhmu, John. Kenrick berdesis, mencengkeram erat ponsel di tangannya. Nyonya muda sudah kembali ke hotel, Tuan. Dan saya sudah menangkap wanita yang menjebak Nyonya muda dari CCTV yang kami dapatkan dari pihak hotel. Bagus. Buat dia bicara siapa yang menyuruhnya. Kenrick berdecak. Raina benar-benar dalam keadaan yang buruk. Di tangan seseorang yang memiliki keahlian seperti pembunuh bayaran, wanita itu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Anda tidak perlu khawatir, Nyonya Raina baik-baik saja. Bagaimana kau tahu, John? Ponselnya baru aktif dan Nyonya bilang dia kehabisan baterai. Sial. Kenrick lalu memutuskan panggilannya. Ia berusaha kembali menekan nomor ponsel Raina. Pria itu semakin gelisah. Dia menghentak-hentakkan kakinya di lantai marmer. Tut. Terdengar nada sambung, tapi tidak ada yang mengangkat. Oh, come on, Rain. Angkat. Bisik Kenrick, mengepalkan tangan dan menghantam dinding lift. Brengsek. Apa mungkin nomornya telah diblokir? Teringat pada nomor yang digunakan untuk menghubunginya beberapa saat lalu. Dengan cepat Kenrick menekan nomor yang ia duga pasti milik Damian kemudian menghubunginya. Kurasa ini bukan saat yang tepat untuk menelpon, Kenrick, suara santai pria itu tiba-tiba terdengar. Aku sedang Kenrick, di mana istriku? Tanya Kenrick tidak sabar tapi juga lega mendengar suara Raina. Tanpa sadar dia mengembuskan napas dan genggaman tangannya melonggar. Di kamarku. Istrimu merasa bosan denganmu dan ingin menghabiskan waktu berdua denganku. Brengsek. Terdengar bunyi berdenting. Pintu lift itu terbuka perlahan. Kenrick langsung melesat pergi, menerobos celah yang nyaris menghimpit tubuhnya. Kakinya berlari secepat yang ia bisa.
Adrenalin memenuhi pembuluh darah. Sementara jantungnya bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Belum pernah Kenrick berlari secepat itu melintasi lorong-lorong berkarpet tebal yang meredam langkahnya. Dan ketika ia membelok, tampak John dan beberapa pengawalnya menghalangi para pemburu berita yang akan mengambil gambar Raina dalam dekapan seorang pria. Raina tidak membutuhkan waktu lama, sampai akhirnya tatapan mereka bertemu dan pria itu berjalan mendekat ke arah Kenrick, dengan tatapan ingin membunuh. "Untuk apa kau kemari?" tanya Max dingin. "Untuk menertawakan Raina karena trik murahanmu yang berhasil." "Aku kemari karena ingin bertemu dengan istriku," balas Kenrick tak kalah tajam. "Apakah ada peraturan yang melarang seorang suami untuk bertemu dengan istrinya?" tanyanya. Max mendengkus. "Sayang sekali, Tuan, tetapi istrimu sendiri menolak untuk bertemu denganmu. Apakah ada perkataannya yang kurang jelas?" "Itu hanya salah paham, aku akan menjelaskannya," suara Kenrick terdengar melunak. Ia nyaris tidak mempercayai dirinya sendiri yang seolah-olah memohon untuk bertemu dengan Raina. "Aku rasa kau tidak perlu menjelaskan apapun," Max berjalan sambil menarik tangan Raina menuju lift. "Lebih baik kau segera pergi. Atau aku yang akan menghajarmu." "Kau," geram Kenrick, mulai mengangkat kepalan tangannya. "Apa, Max?" Raina menahan tangan Max yang bersiap melawan Kenrick, membuat pria itu kembali tenang. Kenrick yang melihat sentuhan mereka makin memuncak saja emosinya. Pikirannya berkecamuk. Apalagi saat ia menatap wajah datar Raina. Kemarahannya seketika berubah menjadi kalut. Ia bingung. Tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Terlalu banyak rahasia yang harus ia bagi pada Raina, namun dibatasi oleh waktu dan keadaan hingga makin memperparah kesalahpahaman. "Tolong minggir. Jangan halangi kami," suara Max membuat Kenrick kembali menjejak kenyataan. "Raina menelponku untuk menyelamatkannya," balas Kenrick teguh, "aku yang akan membawanya pergi dari sini. Kau lihat dia sudah baik-baik saja. Tidak perlu mengkhawatirkannya." "Tidak," balas Kenrick langsung. "Ini bukan urusanmu, Max. Aku harus berbicara dengan Raina. Please, Raina, izinkan aku memberikan penjelasan kepadamu tentang semuanya. Tentang apapun yang sudah kau dengar dan juga kau lihat." Perlahan, air mata mulai menggenang, membasahi sepasang kelopak mata milik Raina dan membuat hati Kenrick tercabik sakit. "Regan, kemarin Anda berkata, bahwa Anda akan mengurus perceraian kita secepatnya dan saya akan menunggunya. Jadi, tidak perlu ada penjelasan apapun lagi untuk saat ini. Rain." Max mengulurkan sebuah sapu tangan miliknya ke arah wanita itu, kemudian mengusap sebelah pundaknya, untuk menenangkan. "Abaikan dia. Kita pergi," ujar pria itu kemudian. "Semua ini salah paham," seru Kenrick kehilangan ketenangannya. "Aku memang tidak bisa memberikan penjelasan apapun kepadamu sekarang, tapi tidakkah kau melihat ketulusanku ini, Rain?" Kenrick terdiam sejenak. Ada sorot luka di manik birunya, atau, apakah aku sebrengsek itu dalam pandangan matamu? Raina terdiam dan menatap wajah Kenrick dengan tatapan tidak percaya. Ia tidak pernah menyangka, bahwa pria itu akan membalasnya dengan sebuah kalimat yang terdengar penuh dengan rasa putus asa. Kedua bibirnya terbuka dan ingin mengatakan sesuatu sebagai balasan, tetapi Max lebih dulu menariknya untuk meninggalkan tempat itu. "Jangan biarkan pria brengsek itu membuatmu bimbang, Rain," bisik Max ketika mereka meninggalkan Kenrick di belakang. "Larilah sesukamu Rain. Tapi nanti akan aku pastikan jika kau akan kembali ke tempat semula. Karena kamu milikku, Rain. You're mine. You're mine." "Jangan dengarkan dia." Raina tidak menjawab, tetapi ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menolehkan kepalanya ke belakang. Harus ia akui, bahwa dia sangat merindukan Kenrick. Namun, sikap pria itu dan juga perilakunya di belakang bersama Vanessa, membuat rasa benci dalam hatinya kembali menyeruak. Haruskan ia memberikan kesempatan bagi Kenrick, agar pria itu bisa menjelaskan semuanya. Namun, Raina sendiri juga tidak yakin dengan hal itu. Wanita itu menutup matanya perlahan, karena ekspresi pada wajah Kenrick yang terluka, berhasil menghujam jantungnya dengan rasa pedih yang menggelayut.
Namun, sebelum kakinya melangkah ke dalam lift, Raina kembali menolehkan kepalanya dan berteriak. Simpan kata-katamu untukmu sendiri, Ken. Kau laki-laki pengecut. Aku membencimu. Sangat membencimu. Raina meringkuk di kursi pesawat dengan kepala yang ia sandarkan di jendela, menatap awan yang bergulung-gulung di bawahnya dan Pulau Bali yang semakin lama semakin mengecil hingga tidak tampak sama sekali. Ingat sekali apa yang baru saja Damian katakan padanya. Murahan. Seorang penerus keluarga Chandradinata ternyata hanya seorang murahan. Menjual dirinya hanya untuk uang. Sangat memalukan. Tahu apa dia? Padahal sebagai anak dari istri kedua ia harus menerima semua keadaan yang pas-pasan. Lalu ketika kedua orang tuanya bercerai, dia tidak mendapatkan apapun dari harta ayahnya. Toh, dia juga tidak mengharapkan apapun dari harta warisan keluarga Chandradinata. Bahkan dia membiayai kuliahnya dan juga pengobatan mamanya dengan hasil keringatnya sendiri. Tanpa bantuan dari siapapun kecuali Rose tentunya. Dia juga baru tahu jika Mama Weni mengangkat seorang anak laki-laki yang ternyata itu adalah Damian, suami Vanessa. Itu pun baru saat ini, setelah pria itu mengakui identitasnya di hadapannya. Kita harus kerjasama, desis Damian dengan seringai menakutkan. Pria itu mencondongkan tubuhnya dengan raut mendominasi membuat Raina terpaksa mundur ke belakang hingga punggungnya membentur sandaran sofa. Kerja sama. Ya, calon mantan suamimu dan calon mantan istriku bekerja sama menjebak kita. Giliran kita yang bekerja sama untuk menghancurkan mereka. Apa kau bersedia? Bagaimana caranya? Cicit Raina. Kamu, kita, harus menjelaskan ke media kalau kamu dijebak. Putar balikkan fakta. Kita bisa menuduh Vanessa dan Kenrick. Dan kita bisa mengaku pada media jika kita saudara yang terjebak karena konflik rumah tangga. Baiklah, Raina mengangguk. Aku akan menceritakan tentang wanita yang sudah mendorongku dan menjebakku tadi. Kau bisa menggunakan nama Vanessa sebagai kambing hitamnya. Ah, tidak. Nyatanya Vanessa memang salah satu pelaku penjebakan ini. Ya. Katakan saja ini terkait dengan rencana Kenrick menceraikanmu. Jika memang terjadi perceraian, bukan kita yang akan diserang, melainkan Vanessa dan Kenrick. Damian terkekeh menyeramkan, betapa bodohnya mereka menjebak kita. Ternyata aku baru tahu kalau istri Kenrick adalah adik angkatku sendiri. Gila. Damian menggebrak meja membuat Raina kembali memundurkan tubuhnya. Katakan pada media juga, Raina, kita saudara, dan tentu saja kita tidak akan melakukan apapun. Tentu mereka akan menggiring berita dan berasumsi kita tidur bersama. Baiklah. Dia dan Damian sudah sepakat jika sampai hal ini diketahui oleh media, mereka akan mengatakan hal yang sama. Dan sesuai perkiraan, kesepakatan yang baru saja diutarakan oleh Damian yang langsung mendapat persetujuan Raina, tanpa mereka duga, tiba-tiba pintu kamar hotel terbuka dan segerombolan orang dengan kameranya berusaha merangsek masuk, memberondong mereka dengan pertanyaan dan tuduhan yang bertubi-tubi. Raina berusaha tenang duduk di hadapan jajaran kamera yang menyorot dan orang-orang yang melempar tanya bernada sinis yang menyudutkan. Wanita itu menarik napas dalam, sebelum matanya sesekali melirik ke arah pria yang duduk di kursi paling ujung ditemani beberapa orang yang siap mendukung.